Shalom BPCC, selamat ulang tahun untuk kita semua. Puji nama Tuhan, 14 tahun gereja ini dipimpin Tuhan dengan banyak hal yang luar biasa. Saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan diri dengan baik. Karena minggu ini, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami keluarga besar JKI BPCC menaruh hormat kami yang tertinggi kepada Engkau, karena 14 tahun gereja ini Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin visi dan misi daripada Engkau Tuhan, yang membuat kami tetap berpengharapan, tetap benar-benar Tuhan hidup dalam segala sesuatu yang terbaik itu karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami akan segera memulai ibadah kami. Biar segala hormat, pujian, dan syukur hanya kami pulangkan kepada Engkau. Nama yang luar biasa, nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
Puji Tuhan, senang sekali kalau saya boleh bertemu kembali dengan keluarga besar PPCC Bali. Minggu yang sangat baik, minggu yang sangat luar biasa buat kita, di mana kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan kita pagi ini yang paling penting, kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji dan menyembah dan mendengar firman Tuhan yang sudah disiapkan, yang sudah disampaikan, yang sedang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Baik pujian, baik renungan yang boleh diperkenan oleh Pak Peter Seniawan untuk boleh saya sampaikan kepada sedang jemaat di PPCC Bali. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tadi dikasih tahu sama adik saya bahwa hari ini 11 Oktober ya, berarti 3 hari yang lalu, 8 Oktober tepatnya, PPCC Bali ulang tahun ya, ulang tahun gereja yang ke-14, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kiranya PPCC Bali semakin berkembang, semakin berdampak bagi lingkungan sekitar, juga semakin berdampak bagi dunia ya, bahwa kita tahu sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang tidak dalam kehidupan kita untuk boleh senantiasa menaburkan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, mengenalkan Tuhan Yesus di mana-mana. Sekali lagi, selamat ulang tahun PPCC Bali yang ke-14, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada khususnya spesial sekali buat adik saya, juga ulang tahun 8 Oktober yang lalu ya. Cuma usianya bukan 14 tahun Bapak Ibu. Dia usianya sudah 20 lebih ya. 20 lebih plus berapa lah ya. Bapak Ibu boleh tanya sendiri, boleh hitung sendiri. Kira-kira Ibu Gembala Bapak Ibu itu usianya berapa? Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh belajar bersama kembali tentang firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menguatkan kita, yang boleh semakin mengokohkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tema renungan pagi ini saya beri judul yang sangat simpel ya. Pilih yang baik ya. Pilih yang baik ya. Saya di rumah Surabaya kumpul dengan cucu ya. Cucu saya yang paling besar namanya Fion. Nah, saat ini dia usia 6 tahun. Kalau saya suruh dia pilih sesuatu yang kira-kira menyenangkan hatinya dia, yang kira-kira tidak terlalu berat untuk dilakukan, dia senang untuk berbuat hal itu, maka dia akan pilih itu dengan sukacita. Misal, Fion, pilih mana? Kamu sekarang belajar baca sama engkong, atau kamu belajar, atau kamu mainan Roblox, mainan handphone atau mainan iPad yang isinya aplikasi permainan-permainan untuk anak-anak. Dengan sekejap dia akan pilih mainan kong. Belajarnya nanti aja setelah mainan. Ya. Dia memilih sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dia memilih sesuatu yang kira-kira boleh menyebabkan dia bergembira. Ya. Dan waktunya bisa habis, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebetulnya yang menurut saya sangat positif dan itu ditinggalkan oleh dia. Ya. Dan dia cenderung untuk keinginan-keinginan hatinya, keinginan untuk menyenangkan dagingnya, mainan Roblox, mainan apapun juga yang di YouTube ya. Saya tidak terlalu paham di aplikasi-aplikasi permainan dan dia lebih suka itu. Ya. Tapi sebagai anak Tuhan yang baik, ya, kita bukanlah anak-anak, ya. Kita adalah orang dewasa. Ya. Kalau dulu minuman kita mungkin susu, ya. Tapi semakin dewasa rohani kita akan makan makanan yang keras, lebih keras mungkin. Tapi itu baik buat pertumbuhan rohani kita, ya. Buat pertumbuhan iman kita kepada Dia. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, ya. Bahwa hidup ini sebetulnya semakin mendekati semakin bertambah ulang tahun, ya. Semakin bertambah banyak usia kita, maka yakin dan percaya, ya. Kita akan semakin dekat kepada Tuhan, ya.
Tidak mungkin kita akan bisa, katakanlah semakin umur kita bertambah, kemudian kita akan bilang, oh aku ini punya posisi yang sangat baik dalam usiaku saat ini, saya semakin sehat, semakin kuat ya. Kalau dulu saya bisa angkat 50 kilo, saya sekarang bisa angkat 100 kilo. Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin. Kalau dulu bisa ngangkat 50 kilo, ya. Saya sampai saat ini saya ada jualan toko besi. Saya jualan semen dan sebagainya. Kalau dulu saya semen satu sak 40 kilo, saya angkat sendiri bisa. Tapi kalau sekarang 40 kilo saya angkat sendiri mungkin bisa ya. Tapi besok pagi boyok saya kumat Bapak Ibu. Tidak memungkinkan buat saya untuk ngangkat yang segitu berat ya. Dan kita tahu usia semakin bertambah akan semakin mendekati kepada Tuhan. Tapi tidak demikian dengan iman kita ya. Kita mempunyai iman yang percaya kepada Dia, semakin hari semakin naik dan semakin naik semakin mendekati Tuhan Yesus. Dan pada hari hanya diambil kita akan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Perbuatan baik model apa sih? Semua perbuatan baik. Ya. Kita punya hati nurani, kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tahulah apa yang mana perbuatan baik, mana yang perbuatan jahat. Mana yang kira-kira menyenangkan hatinya Tuhan Yesus, mana yang kira-kira menyusahkan, mengecewakan hatinya Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sebagai gambaran. Filipi 4 ayat 8 sebagai gambaran. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, pikirkan itu. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu bahwa memang itulah hal-hal yang luar biasa yang Rasul Paulus ajarkan buat kehidupan kita ya. Lakukan yang baik ya. Pilih yang baik dalam kehidupan ini ya. Ada banyak begitu pilihan buat kehidupan ini ya. Mungkin kalau huruf itu A sampai Z kurang pilihannya. Saat ini ada ribuan pilihan ya. Kita aja kalau di online untuk memilih satu produk, katakanlah misalnya aja kita pilih apa yang kita saat ini sedang tren. Mungkin kita pilih masker mungkin ya untuk penutup debu atau penutup saat ini kita ada di dalam pandemi. Masker itu bukan hanya cuma sampai A sampai Z 26 huruf Bapak Ibu. Pilihannya A, B, C enggak, tapi ratusan pilihan masker ada di situ dan kita tinggal pilih kita yang mana yang mau pilih yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Ada satu masker harga 2.000 oke. Ada satu masker harga 50.000 oke. Ada satu masker beberapa waktu yang lalu mungkin sampai 300.000. Kalau itu memang dibutuhkan kita memang harus beli. Nah, dari semua pilihan yang ada, kita tahu bahwa yang baiklah yang harus kita lakukan. Ya. Nyimbang sedikit, kalau kita untuk menganalisis sesuatu ya, mengapa kita harus berbuat baik ya. Kemudian untuk apa kita berbuat baik ya. Kalau kita belajar untuk menganalisa sesuatu di dunia sekuler diajarkan tentang 5W 1H ya. 5W 1H. Saya ingin masuk dalam hal ini, saya ambil dua hal ya. 5W 1H itu apa sih? What, who, why, when, where ya. What, who, why, when, where. Apa yang dibahas, who, siapa yang mau membahas, siapa yang terlibat, why, mengapa harus dibahas, kapan itu dibahas, di mana dibahasnya, di mana terjadinya, where. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk mensinkronkan semuanya, bagaimana untuk mengadakan itu, bagaimana untuk menganalisa sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saya di sini ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu dalam khotbah pagi ini. Saya pakai dua hal ya. Mengapa kita harus berbuat baik, mengapa kita harus berbuat baik, dan apa yang harus dilakukan ya. Apa yang harus dilakukan ya. Kalau kita sudah berbuat baik ya. Kalau kita sedang melakukan kebaikan
Satu, mengapa harus berbuat baik? Mengapa harus dalam segala sesuatu kita harus memilih yang baik? Ya, satu, karena kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah umat pilihan Allah yang sudah ditetapkan Allah dari sejak semula. Dan itu siapa? Itu adalah saya, juga Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mendengar, yang sedang nyimak khotbah pagi ini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, kita semua, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, orang pilihannya, yang dahulu tidak dikasihani. Yang dahulu kita ini adalah orang yang bobrok, yang rusak, yang sudahlah tidak ada harganya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Belas kasihan dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus, dari sesembahan kita. Inilah kita. Inilah hidup kita. Ya. Inilah saat ini posisi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Kita adalah penduduk kerajaan surga. Ya. Jadi, kalau kita berbuat baik, kalau boleh saya bilang, itu bukan kewajiban sebetulnya, bukan. Tapi sebetulnya karena kita sudah begitu dikasih oleh Dia, karena kita sudah begitu dicintai oleh Dia, ya. Karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Dia, sehingga kita harus kembalikan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Sehingga perbuatan baik itu bukan sesuatu yang memaksa kehidupan, yang dipaksakan dalam kehidupan ini, bukan. Juga bukan sesuatu yang harus kewajiban kita harus lakukan, ya. Sedekah dan macam-macam yang harus dipaksakan dan dimasukkan di dalam satu peraturan yang harus ditaati. Bukan, enggak seperti itu. Tapi kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata karena kita ini sebagai orang yang tahu diri, yang mengerti benar bahwa kita ini adalah orang-orang tebusan Allah, yang orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Dia. Kita begitu yakin dan percaya bahwa keselamatan di kolong langit ini tidak ada dari siapapun juga, kecuali dari Tuhan Yesus kita yang mengasihi kita. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia-nya huruf besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bisa ngomong, coba lihat konteksnya Pak, ini kan omongannya Petrus. Petrus ditulis dalam Alkitab. Kalau kita nggak mempercayai Alkitab kita, mau percaya kepada siapa kita? Ini memang Petrus yang begitu mempercayai Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Dia begitu yakin, dia merasakan kumpul dengan Tuhan 3,5 tahun, dan dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia dibukakan mata hatinya, dia melihat mujizat yang luar biasa. Dan inilah dia yang menulis. Dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, saya bayangkan di bawah kolong langit itu bukan hanya bumi Bapak Ibu, tapi semua hal di bawah kolong langit ini, baik planet-planet yang begitu banyak, galaksi-galaksi yang begitu banyak, ya. Dan bumi ini hanya menjadi bagian yang begitu kecil, ya, di hadapannya. Tapi kita justru mendapat belas kasihan yang luar biasa. Bukan hanya bumi, tapi kita ini loh, penduduk bumi yang sebetulnya sangat tidak ada harganya.
Tapi yang seringkali kita mempunyai kesombongan, yang mempunyai katakanlah kita merasa-rasa wah tidak bisa dikalahkan orang lain. Kita seperti melihat bahwa aku ini loh, siapa aku orang luar biasa. Tapi di mata Allah siapa kita? Kalau boleh saya katakan, kalau itu ada debu atau katakan ada pasir di laut 1 biji, itu di pandangan Allah, saya ini masih lebih besar debu yang ada di pinggir laut atau pasir di pinggir laut. Tidak ada artinya Bapak Ibu, sama sekali tidak ada artinya. Tapi kalaupun kita tidak ada artinya, kemudian dia pilih kita, dia angkat kita tinggi-tinggi, kemudian kita dikasih percaya sama dia, dikasih segala sesuatu karena dia begitu mengasihi kita. Maksud saya kita tidak mau berbuat baik dalam segala hal. Coba renungkan hal ini. Kalau kita katakan itu tadi Petrus yang ngomong, coba kita lihat lagi. Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 6. Ini Yesus sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mau percaya kepada siapa? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya huruf besar, dan itu menunjuk kepada dia yang ngomong. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu posisi kita seperti ini, ya, kita harus tahu, harus mengerti saat ini, harus menempatkan kehidupan kita pada sasaran kita, harus mengerti bahwa kasih-Nya luar biasa buat kehidupan kita, dan apapun yang harus kita lakukan dalam bumi ini, satu hal, berbuatlah baik untuk apapun juga, lakukan segala sesuatu yang baik untuk segala hal yang menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Hanya itu. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Mengapa yang kedua? Lebih luar biasa Bapak Ibu. Bukan lebih luar biasa lah, boleh katakan setara dengan itu. Ya. Bahwa sadarlah mengapa kita harus berbuat baik. Karena memang semata-mata percaya itu pun, keselamatan yang Dia beri kepada kehidupan kita itu pun, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita mencari kebenaran, bukan karena kita yang pintar mencari siapa Allah yang benar, bukan. Ya. Kadang-kadang orang itu beragama, dia merasa bahwa aku mencari Allah dan aku sudah ketemu dengan Dia. Ketemu dengan siapa? Apa benar Dia Allah? Salah-salah setan, salah-salah iblis yang diketemukan sama Dia. Tapi justru dalam kehidupan kekristenan kita yang benar, yang cari itu bukan kita, tapi Dia yang cari kita. Ya, Dia yang cari saya, Dia yang cari bapak ibu semuanya, Dia yang cari kaum bapak, Dia yang cari kaum wanita, Dia yang cari kaum muda, Dia yang cari generasi muda, Dia yang cari anak-anak sekolah minggu. Dia cari kita semuanya. Begitu kita ditemukan sama Dia, kita diangkat tinggi-tinggi, dikasih yang namanya anugerah yang luar biasa buat kehidupan kita. Kita tahu bahwa anugerah ini adalah kunci daripada keselamatan yang kita punya. Ya. Satu-satunya kunci yang luar biasa. Kenapa kita bisa selamat? Ya. Kenapa kita bisa dipilih sama Tuhan? Kenapa kita bisa menikmati kerajaan surga yang mulia? Kuncinya adalah karena kita dapat anugerah dari Dia. Dua hal ini, kita dapat percaya kepada Dia, it's okay. Tapi kita tahu semakin yakin bahwa kita percaya pun ini juga karena anugerahnya yang luar biasa. Kalau kita tahu dua hal ini, kita tidak akan bisa membuka mulut kita lebih lebar lagi untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi apa yang kita kerjakan dalam mulut kita, yang kita lakukan dengan tangan kita, yang kita kerjakan dengan kaki kita, ya, kita akan semata-mata hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Sulit bagi kita, ya dan tidak, ya dan tidak. Bagi saya, ya tidak juga. Ya. Tapi kita belajar sama-sama, ya, sama-sama kita melangkah. Mungkin kita katakan sulit. Bagaimana kalau ada orang ada orang menyakiti hati saya? Ya. Bagaimana kalau ada orang menipu saya? Bagaimana kalau ada orang, menjelek-jelekan saya?
Apa tidak komplain? Apa tidak kepingin ngamuk? Apa tidak kepingin marah kehidupan kita? Tapi Tuhan sekali lagi katakan, berbuatlah baik. Ya. Seperti yang tadi dikatakan dalam Galatia tadi, dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Berarti ya ulangi terus perbuatan baik dimanapun kita ada. Ya. Jangan jemu-jemu, dikatakan seperti itu. Dikatakan seperti ini. Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Kepinginan kita itu memang menyusahkan hati Tuhan. Dikatakan seperti ini. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Inilah kita. Ya. Kita tidak sadar bahwa yang kita dapatkan saat ini, baik itu percaya, baik itu kalau kita sudah menjadi orang percaya kepada Dia, baik kita yakin bahwa kita sudah dapat anugerah yang luar biasa, tapi kita seringkali masih kepingin berontak sama Dia, kepingin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Dia, yang kepinginnya menyenangkan hati kita sendiri, yang menyenangkan daging kita sendiri, seperti cucu saya tadi, Vion. Ya, meskipun saya tahu bahwa cucu saya ini luar biasa, anaknya mudah diarahkan sebetulnya ya. Tapi meski begitu kadang-kadang keinginannya, kepentingannya dia untuk main dan sebagainya memang harus tidak bisa dikesampingkan ya. Dia harus mempunyai jam-jam tertentu untuk dia bisa melampiaskan keinginannya untuk bermain dan sebagainya ya. Dan pengendalian ini harus masih tergantung kepada papa mamanya, masih harus tergantung kepada engkongnya, tergantung kepada emaknya. Tapi kita semakin tinggi rohani, kita hanya tergantung pada siapa? Kepada Dia dan kita, kepada Dia dan saya sendiri. Ya. Sampai di mana kita mau melakukan perbuatan baik yang Dia kehendaki buat kehidupan kita. Kita sangat mengerti bahwa kita dapat percaya kepada Dia itu satu hal yang luar biasa. Dan percaya ini pun hal yang kedua. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena memang ini semata-mata karena anugerahnya yang luar biasa. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Selamatkan pun oleh kasih karunia. Ya. Iman pun itu juga karena anugerah Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Tidak ada apa-apanya kita, Bapak Ibu. Ya. Kita ini seperti barang rongsokan, barang yang tidak ada harganya, ya, yang harusnya dibuang ke neraka, sama Tuhan diambil. Siapa yang diambil? Loh, kok itu saya? Loh, kok itu Bapak Ibu semua yang diambil? Kok bukan mereka yang di luar? Mereka banyak dan semuanya sama, rongsokan kayak kita. Dan itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Yang harusnya kita kehidupan hancur luluh, tidak berguna sama sekali. Dan diambil Dia, dipilih sama Dia, dipetani sama Dia. Dari yang rusak-rusak tadi, dari yang dari rongsokan tadi, diambil sama Dia, didandani sama Dia, dikasih iman sama Dia, dikasih kasih karunia sama Dia. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sampai mempunyai hal-hal yang kita sudah dalam posisi yang menyenangkan hatinya Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita dapat kasih karunia yang luar biasa, kemudian kita melakukan hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, betapa kecewanya Dia. Juga harusnya betapa menyedihkan hati kita ya. Betapa kurang menghargai Tuhan yang sudah mengangkat kita tinggi-tinggi menjadi anaknya. Di dalam Rom 3 ayat 27 sampai 28. Di dalam Rom 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Saya ulangi. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dikatakan apa? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Oh, jelas sekali Roma ini ya. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, atau katakanlah hukum Taurat yang mengajarkan harus berbuat yang baik-baik tapi menurut kedagingan kita.
Bukan, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa kebaikan yang kita keluarkan dari kehidupan ini bukan karena kebaikan yang dituntut mati-matian, dituntut harus berbuat baik, bukan. Kewajiban yang harus kita lakukan, bukan juga. Tapi semata-mata kita berbuat baik karena memang kita sudah dikasih orang tua kita, dikasih Bapa kita di surga. Sehingga yang kita lakukan ini sepertinya kalau tidak berbuat baik dari kehidupan kita, kita merasa apa ya, bahasa Jawanya itu kalau bilang paling pas itu, nggak tahu orang di Bali bisa paham nggak ya? Namanya gelo, Bapak Ibu. Apa gelo itu? Gelo itu apa bahasa Indonesianya ya? Getun ya, apa bahasa Indonesia yang tepat? Saya nggak terlalu bisa mengaplikasikan ke bahasa Indonesia. Itulah ya, rasa sepertinya kecewa dengan diri sendiri, tidak bisa berbuat baik ya, untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Dari dua ayat di atas ya, kita tahu bahwa harusnya hidup ini tidak dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi biarlah hidup ini dimanfaatkan untuk Tuhan saja ya. Kita tahu betapa banyak saat ini ya, baik itu kita sebagai sidang jemaat ya, sidang jemaat awam, baik itu juga mungkin minta maaf banyak juga dari hamba-hamba Tuhan, mungkin ya, tanda petik saya bilang, boleh bilang begitu ya, yang tidak dimanfaatkan Tuhan ya, yang tidak mau memanfaatkan dirinya untuk Tuhan ya, tapi justru dalam kehidupannya memanfaatkan Tuhan ya. Saya yakin kalau saya katakanlah mungkin saya sakit flu, saya berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, itu puji Tuhan, tidak apa-apa ya. Tuhan tidak akan sambat, aduh kamu kok memanfaatkan aku, tidak mungkin Tuhan bilang kayak gitu ya. Kalau mungkin kita dalam jatuh susah, ekonomi kita bangkrut, kemudian kita sambat kepada Dia, Tuhan tolong saya boleh katakan itu bukan kategori untuk memanfaatkan Tuhan, bukan ya. Tapi kita memang mohon ampun kepada Dia atas kesalahan kita, dosa kita, kemudian kita minta pemulihan dari Dia, kita diajari untuk bangkit kembali sehingga ekonomi kita dipulihkan, sehingga fisik kita disembuhkan. Permintaan-permintaan seperti itu boleh saya kategorikan itu tidak memanfaatkan Tuhan, tidak. Tapi kita tahu sendiri ya, betapa saat ini begitu banyak orang ya, dia kepingin ke gereja, dia kepingin kumpul punya sosialita di gereja ya, dia kepingin beribadah di gereja dengan motivasi-motivasi yang biarlah kalau saya ke gereja saya akan diberkati Tuhan luar biasa, saya kalau mengikut Tuhan Yesus hidup saya tidak akan pernah susah, kalau saya ikut Tuhan Yesus hidup saya tidak pernah dikecewakan. Hal-hal ini, apalagi yang mungkin lebih jahat lagi, kalau ikut Tuhan Yesus saya akan bisa memanfaatkan Tuhan Yesus untuk segala sesuatu sehingga saya bisa akan lebih kaya dan lebih kaya lagi. Aduh, semoga tidak ada motivasi yang seperti ini, semoga tidak ada ya. Tapi kalau ada ya, segera minta ampun kepada Tuhan Yesus kita yang begitu mengasihi kita. Sebab memang kasih karunia ini luar biasa dampaknya. Kita yang jahat itu loh ya, yang sangat jahat, yang sangat-sangat jahat ya, itu diampuni, bukan hanya sekedar diampuni, dirangkul sama Dia, dimasukkan dalam kerajaan surga. Contohnya ada ya, paling tidak lah, contoh yang sangat sederhana itu adalah dua contoh kalau saya boleh sampaikan di tempat ini. Contoh yang pertama adalah siapa? Anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu pada saat papanya masih hidup, dia minta warisan kepada papanya. Sebetulnya ini di Israel adalah orang yang paling jahat ini, papanya masih hidup minta warisan ya. Tapi papa yang baik itu tidak apa-apa lah kasih warisan. Kemudian anak itu habiskan warisan itu, dia habiskan uangnya di negeri seberang, sampai kemudian dia miskin, tidak bisa makan apa-apa, sehingga makanannya babi dia makan. Dan kemudian dia sadar, karyawannya papaku yang di rumah itu loh, dia bisa makan dengan baik, ya, terjaga kesehatannya, bajunya layak pakai, ya. Dia mungkin lihat tubuhnya, dia lihat penuh dengan luka-luka karena bekerja keras, tangannya mungkin lecet-lecet karena dia harus bekerja keras untuk babi-babi yang begitu banyak yang dia harus pelihara karena perintah dari tuannya. Kemudian waktu itu memang namanya budak, dia tidak akan bisa mendapatkan makanan yang layak, sehingga waktu kelaparan apa yang menjadi makanan hewan peliharaannya dia makan.
Pada waktu dia kesadaran ini timbul, ya, dia balik ke papanya. Bobrok enggak orang ini yang seperti saya ceritakan di awal tadi bahwa kita adalah orang yang bobrok. Itu kita, ya. Itu saya. Ya. Tapi juga mungkin itu Bapak Ibu juga yang mengikuti streaming ini. Ya. Itu kita semuanya. Dan pada saat dia kembali ke papanya, apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya sudah melihat dari jauh, itu anakku. Dan yang lagi duluan siapa? Anak atau papa? Papanya lagi duluan. Dia pegang anak itu, dia rangkul anak itu, dia perintahkan kepada karyawannya, cepat ambilkan potong lembu, potong kambing, kasih cincin, kasih baju yang baik, kasih jubah yang paling luar biasa, yang paling bagus akan dikenakan kepada anakku, sebab anakku kembali kepadaku. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Itu kasih karunia. Yang kedua, ada seorang tuan, dia punya kebun anggur. Dia lihat waktunya panen. Kemudian dia perintahkan kepada dia keluar dari rumahnya, dari kebun anggurnya, dia cari orang untuk tenaga-tenaga untuk bisa memanen kebun anggurnya. Jam 6 dia keluar, cari pegawai, potong semua anggur-anggur ini untuk bisa dipanen. Dia lihat pekerjaan tidak akan selesai. Dia jam 9 dia keluar lagi dengan janji yang sama. Ya. Satu orang nanti totalan nanti sore kasih $1. Sebuah nilai yang cukup besar saat itu. Ya. Jam 9 keluar juga sama bayarannya, $1. Jam 12 dia keluar kembali. Kemudian dia kasih lagi janjinya $1. Jam 3 sore dia keluar lagi. Dia janjinya tetap $1. Jam 5 sore mau tutup, jam 6 totalan. Dia keluar, aduh udah selesai nih kebun anggurku. Dia panggil lagi karyawan-karyawan yang dari luar, ayo cepat kerjakan, janjinya $1. Waktu totalan jam 6, yang kerja dari jam 6 pagi kasih $1. Yang jam 9 pagi kasih $1. Yang jam 12 siang kasih berapa? $1. Yang jam 3 sore, jam 5 sore kerja cuma 1 jam, bayarannya berapa? $1. Yang jam 6 komplain, yang jam 9 komplain, yang jam 12 komplain. Pak, saya kerja mulai jam 6, paling enggak saya bekerja 12 jam bagi Bapak, bayaran cuma $1, bonusnya mana? Yang jam 9 juga, saya kerja mulai jam 9, berarti 9 jam saya kerja sama Bapak, bayaran kok cuma $1 sama dengan yang jam 5 sore cuma kerja 1 jam. Mana keadilan Bapak? Dan Yesus ngomong apa? Masa sih komplain kamu? Aku yang punya uang, janjian kan pas $1. Mau bilang apa? Kalau aku mau pakai uangku $1 untuk bayari kamu, itu adalah haknya dia yang punya uang, haknya dia yang punya kebun anggur. Kamu tidak punya hak untuk minta lebih, sebab janji kita 1 hari jam 6 kerja sampai jam 6 malam $1. Kalaupun aku mau kasih yang jam 5 sore sampai jam 6 malam dia kerja cuma 1 jam $1, itu haknya Tuhan Yesus untuk kasih sama dia. Cerita ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kasih karunia-Nya itu, coba perhatikan Bapak Ibu, kasih karunia-Nya itu lebih besar dari keadilan yang dunia tuntut. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan lebih besar dari apa yang dimaui oleh orang dunia mau. Dia bilang tidak adil, memang itu tidak adil. Orang dunia bilang tidak adil. Banyak orang akan komplain mungkin. Orang-orang yang tidak terpilih, nanti pada saatnya dia akan semua teriak. Aku sudah melakukan banyak kebaikan. Aku sudah berbuat sedekah kepada sesama orang. Aku sudah melakukan hal-hal yang tidak cacat, tidak pernah menyakiti orang dan sebagainya. Tapi kenapa aku harus di neraka? Dan mereka yang betul-betul cuma modalnya percaya sama Tuhan Yesus, yang modalnya cuma terima kasih karunia, bisa hidup dalam kerajaan surga. Dan Allah yang di surga akan bisa ngomong kalau misalnya itu diceritakan dengan bahasa yang sangat simpel. Dia akan bilang, jangan banyak cerewet, hakku sebagai Allah, hakku sebagai Yesus yang memerintah alam semesta,
Aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Dan kalau yang dikasih belas kasihan itu adalah saya, juga Bapak Ibu semua yang dengar streaming pagi ini. Betapa luar biasanya kita. Betapa Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Betapa kasihnya itu sangat luar biasa, berkelimpahan. Ya. Sehingga kita tahu Paulus itu ngerti banget. Dia nangkep tentang hal-hal yang seperti ini. Ya. Dia ngerti bahwa posisinya adalah yang seperti itu. Sebab dia mengalami sendiri. Dia yang begitu jahat, yang harusnya tidak bisa lepas dari kejahatan dan kejahatan dan kejahatan. Menyiksa orang-orang Kristen yang begitu sebetulnya menyakitkan hati Tuhan. Tapi dia panggil Paulus itu, paksa Paulus itu jadi hambanya. Apa kalau kita bilang kalau itu bukan pilihan Tuhan? Apa kita bilang kalau itu betul-betul dia dipilih dari yang bobrok tadi? Dan itulah dia. Kalau hal itu kita mengerti, mengapa kita tidak mau melakukan hal-hal yang baik di mata manusia, bahkan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Lakukan itu. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, ini Paulus mengungkapkan dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dikatakan Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Kelanjutannya dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, amin. Itulah kita. Itulah saya. Dan saya yakin juga itulah Bapak Ibu semua yang mendengarkan streaming pagi ini. Dan kita masuk pada contoh-contoh aplikasi yang paling gampang. Kita lihat Rut. Itu orang seberang. Itu orang Moab. Ya. Itu orang yang betul-betul tidak kenal Tuhan. Ya. Sesembahannya itu mungkin adalah benda-benda mati. Ya. Pohon-pohonan yang mati atau patung-patung itu sesembahnya orang Moab, ya. Yang tidak dikenal oleh orang-orang Israel, yang dibenci oleh orang-orang Israel sebagai penyembah-penyembah Tuhan Allah yang benar, Tuhannya Bapak Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yusuf, ya. Itu yang dikenal oleh orang Israel. Dan waktu Rut ini sudah kehilangan semuanya, ya. Dia kehilangan suaminya. Dia juga mau ikut mertuanya, tapi mertuanya juga sangat miskin. Dia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang begitu sulit. Ya. Dia harus kemana? Dia harus lari. Di antara pilihan-pilihan yang begitu sulit ini, dikatakan apa? Coba kita baca dalam Rut 1 ayat 15-17. Waktu semuanya habis, Naomi tidak punya apa-apa. Rut juga sama, dia merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya. Satu-satunya pilihannya dia cuma dua, yang seperti yang disampaikan oleh Naomi. Ikut sama Naomi atau pulang ke Moab. Ya. Harusnya, secara nafsu kedagingan, ya. Dia masih muda saat itu. Harusnya pulang ke Moab, nikah lagi, bentuk keluarga yang baru. Dia akan mendapatkan pengharapan-pengharapan yang di masa depan, yang dipikir di awal waktu dia sudah ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh anak dari Naomi. Dia harusnya balik ke sana. Naomi tidak punya apa-apa lagi. Apa yang mau dijaga, apa yang mau dimanfaatkan dari Naomi? Suaminya sudah meninggal, Elimelek. Anaknya dua, salah satu kawin dengan Rut, namanya Maklon Kilion. Ya, menantunya dua kan, Naomi, Rut sama Orpah. Ya. Semuanya meninggal. Ya. Pekerjaan sudah tidak ada, ya. Uang habis-habisan, ya. Dan Naomi dengan kesadaran penuh, dia sudah tidak punya apa-apa, aku mau balik ke Bethlehem. Dan pada saat itu ada dua tantangan untuk kedua mantunya dia, Rut dan Naomi, Rut dan Orpah. Dan waktu tantangan ini diberikan, Orpah bilang, logis, pemikiran yang sangat logis, ya. Dia pilih minta maaf kepada ibu mertuanya, dia bilang, aku mengundurkan diri, aku pulang ke Moab. Pilihan yang baik. Dia kembali ke Moab. Tapi si Rut tidak seperti itu.
Dia mau berjalan seperti apa yang sudah diajarkan keluarga ini selama dia jadi mantunya. Dia melihat sesuatu yang luar biasa yang terpancar dari kehidupan keluarga ini. Dan ini luar biasa. Sehingga dia katakan seperti ini. Berkatalah Naomi, 1 Rut 1:15-17. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, waduh luar biasa Bapak Ibu. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wih. Ini pilihan yang baik, tapi susah sekali Bapak Ibu. Ini pilihan yang baik di mata Tuhan, tapi harus mengalami kehidupan tantangan yang luar biasa di masa depan. Harus ada keberanian tekad yang luar biasa untuk merealisasinya. Kalau tidak, hancur kehidupannya dia. Kalau tidak dengan betul-betul hati yang tulus, hati yang sangat kuat untuk menghadapi ini, dia di awal dia pasti akan mengundurkan diri sama dengan Orpa, kembali ke Moab. Tidak salah. Dan sama Naomi pun sangat diperkenankan. Itu yang paling baik. Tapi dia tidak mau balik. Dia tahu pengajaran yang benar. Dia tahu keselamatan untuk Bapak Abraham. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Itulah hal yang paling istimewa dari kehidupan orang-orang Yahudi. Dari orang-orang bangsa Israel. Yang dianut oleh keluarga Naomi ini. Yang dianut oleh keluarga Elimelek ini. Dan dia sadar betul. Dia harus mengikuti yang benar. Meskipun dengan masa depan yang sangat tidak bisa dibayangkan, masa depan yang mungkin begitu sulit dia akan hadapi, tapi dia memampukan diri, meyakinkan dirinya, aku bisa, aku mampu, ya, bersama Tuhanku yang luar biasa. Dia jalankan ini, dan kita tahu kalau kemudian dia sampai kemudian bisa menikah dengan Boas, ya, kemudian dia punya anak yang namanya Obed, ya. Yang kemudian dia punya siapa itu anaknya lagi, anak punya cucu yang namanya Daud. Kemudian nanti keturunannya akan Tuhan Yesus ada di dalam keluarga besar ini, dalam keturunan Rut ini, orang asing ini. Apa tidak luar biasa? Itu dampak saja, saudara. Itu akibat saja dari pilihan yang baik. Tapi kadang-kadang memang belum tentu seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak tentu seperti itu. Tapi kita tahu bahwa dampak perbuatan baik yang kita lakukan, ya, luar biasa bagi kehidupan kita. Ya. Saya boleh katakan selalu yang baik, selalu yang baik. Apa ada enggak kira-kira kalau kita sudah melakukan sesuatu, kemudian kita melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan dampaknya enggak baik bagi kehidupan kita? Ada, ya, banyak, ya, ada dan banyak. Tapi kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, ya, tetap andalkan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya, kalau kita tahu posisi kita yang seperti itu, ya. Kalau tadi mengapa kita harus melakukan hal yang baik, kita percaya karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita sudah dikasih kasih karunia sama Dia, sehingga kita harus melakukan yang baik, ya. Kemudian poin yang paling akhir dari renungan ini, dari khotbah ini, apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja yang baik. Gampang kan? Apa yang lakukan? Lakukan saja yang baik, ya. Semua apa yang dimau oleh Tuhan, semua yang menjadi kehendak sama Dia, ya, lakukan yang baik. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita, ya. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita kuat, kita bisa dalam kehidupan ini. Andalkan Tuhan saja. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan tidak berdampak apa-apa, bahkan mungkin mempunyai dampak yang negatif buat kehidupan kita, ya. Kita belajar satu hal lagi untuk mengandalkan Tuhan ini, ya. Itu ada ayat yang luar biasa kalau kita baca dalam nasihat-nasihat kata bahagia dalam yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ketiga, ya. Matius 5 ayat yang ketiga. Coba kita baca. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin di hadapan Allah, kata miskin ini pastinya tidak berhubungan dengan kaya atau miskin di dunia ini, enggak. Berhubungan dengan materi, enggak. Pasti enggak. Sebab kalau berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga, loh. Yang punya kerajaan surga ini Bapak Abraham kaya raya, Ishak kaya raya, Yakub kaya raya, Yusuf kaya raya, Daud kaya raya. Tapi mereka juga memiliki kerajaan surga. Ya. Tapi memang di satu sisi juga ada seperti murid-muridnya Tuhan Yesus waktu awal-awal abad pertama waktu dia mengiring Tuhan Yesus juga demikian miskin sekali kehidupannya, ekonominya mungkin sangat terpojok ya, sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa dalam kehidupan secara materi. Ya. Pasti orang yang miskin ini di hadapan Allah ini bukan yang seperti itu yang dimaksud dalam ayat ini. Miskin di sini adalah yang namanya petokos ya, petokos. Ada dua sebetulnya, petokos atau penes, petokos atau penes. Tapi kalau penes ini ada seseorang yang katakanlah dia masih mempunyai sesuatu yang sedikit ya. Dia tidak kaya ya. Tapi dia mempunyai sesuatu yang sedikit dalam kehidupannya. Mungkin kalau dia punya sesuatu begitu mungkin cukup dimakan lah ya. Atau mungkin tiap hari dia masih bisa makan nasi pecel begitu ya. Tiap hari nasi pecel terhangat. Untuk meningkat lagi ke rumah makan yang lebih besar mungkin dia tidak punya kemampuan ya, tapi dia masih ada kemampuan ya, namanya penes. Tapi kalau petokos itu betul-betul orang yang tidak punya apa-apa ya, yang tidak punya apa-apa ya, yang andalannya itu cuma mengandalkan Tuhan Yesus saja ya. Ini yang dimaksudkan orang yang miskin ya, bukan berhubungan dengan materi, pasti bukan ya. Tapi yang berhubungan dengan siapa andalan kita. Masihkah kita mengandalkan manusia kita, atau kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sebab kita tahu Yeremia menulis seperti ini. Yeremia 17 ayat 57 dikatakan seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bertempat duduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kadang-kadang kita akan dihadapkan pada satu hal ya. Waktu kita melakukan pilihan kita, pilih perbuatan baik untuk sesama, juga untuk menyenangkan hatinya Tuhan ya. Kadang-kadang itu menyulitkan buat ekonomi kita. Kadang-kadang itu menyulitkan buat alam pikiran kita, menyulitkan perasaan kita ya. Merugikan kita secara materi, merugikan kita secara fisik, merugikan kita secara psikis ya. Tapi firman Tuhan ini mengatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak punya apa-apa memang kita itu. Dan itu saya, itu juga Bapak Ibu semuanya ya. Yang menjadi andalan kita adalah hanya Tuhan Yesus semata-mata. Hanya Dia saja, tidak punya andalan yang lain. Kekuatan kita pun tidak. Tapi kalau kita sudah dapat kasih karunia, kita sudah percaya kepada Dia, kita sudah beriman kepada Dia, kita sudah mempercayai Dia dalam segenap seluruh kehidupan kita. Dan pilihan untuk berbuat baik itu bukan harus lagi saya katakan, tapi itu memang mestinya harus muncul dalam kehidupan kita. Muncul dengan sendirinya karena kebaikan-kebaikan yang sudah Dia berikan di awal buat kehidupan kita. Dan dalam melakukan kebaikan ini, kadang-kadang kita merasakan begitu banyak sandungan, begitu banyak hal yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya renungan firman ini boleh menguatkan kita ya. Boleh mengokohkan kehidupan kita ya. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ya, semata-mata bukan untuk kita, bukan untuk pamer kepada sesama, tapi benar-benar perbuatan kita baik yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan ini bisa menguatkan saya, juga Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan pagi ini. Puji nama Tuhan. Shalom.
Gembala Sida dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Amos yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar tetap membuat kita semakin hari berproses, semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa Papa Mama, minggu ini tetap ada ibadah online Abba Kids jam 11 di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Dan untuk setiap hari Kamis Solution Talk Show jam 7 malam, semua para jemaat kami himbau, kami minta, kami ajak untuk bersama-sama melihat acara ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke siapapun supaya jadi berkat bagi banyak orang. Karena akan ada banyak pojok diskusi, ada beberapa hal-hal yang luar biasa yang akan kita bahas bersama-sama dan tetap menjadi berkat buat kita semua. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah tetap bisa dilakukan secara online. Teman-teman juga dapat melihat informasi jadwal ibadah, pengkhotbahnya, semuanya di media sosial TDG. Kita akan memberikan persembahan untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini. Selamat ulang tahun untuk kita semua BPCC Family. 14 tahun karya Tuhan yang luar biasa untuk gereja ini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap kompak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama. Kau ubah rataku menjadi
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kiranya saudara semuanya di rumah boleh diberkati, kita bersama-sama boleh berdoa dan memohon kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Mengucap syukur kepada Tuhan kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Tuhan sudah melawat kami melalui ibadah online siang ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang boleh menyertai kami. Dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh beroleh anugerah Tuhan, berlimpah kasih karunia di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbumu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita boleh menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.